16 ini, bulan depan 17. Bulan depan. Iya. Kan ini tayangan besok, berarti masih 16. Besok akhir tahun. Tapi enak loh gitar itu looks-nya di kamera ya. Oh itu gitar itu ya? Oke Mas Dut, 16 tahun pernikahan Mas. Dan sebentar lagi 17 ya. Bulan depan 17. Memaknainya seperti apa sih 19 tahun itu? Maknanya berasa tua aja ya. Maknanya ya bersyukur lah. Bersyukur dan harus dijaga terus ini bini pertama. Kode dia. Mbak Tete gimana? Masih serius. Aduh. Ya, terus Aku maknanya ya bersyukur. Yang karena ada kan dijaga. kalau bersyukur kan ditambah Bener. bininya. Bener nih menambah. Kacau. Gak berani dia. Jadi kan kalau misalnya kita tarik mundur lagi yang aku baca di artikel itu modal nikah 500.000 ya kalau. Ya 550, 500 bayar penghulu, 50 ribunya par. Mungkin boleh diceritain itu dulu perjuangannya seperti apa akhirnya bisa menikah. Jadi dulu awalnya sih aku itu menikah itu kan lagi latihan band itu sama teman-teman kan. Terus dia nelpon, aku mau nikah hari ini gitu. Itu kalau nggak salah saya latihan jam 3 kan. Jam 3 saya latihan. Jam 3 sore. Saya mau nikah hari ini kata dia. Beneran nih kata saya kan. Iya kata dia kan. Ya udah akhirnya saya sholat asar dulu kan. Setelah sholat asar itu ya mintalah kalau emang ini jodoh dimudahin, kalau enggak usah gitu kan. Terus akhirnya saya jual handphone saya kan. Jual handphone saya laku 250.000. Terus saya tanya dia, kamu punya uang berapa? Kata saya punya uang 300, cukup deh kata saya buat bayar penghulu 500, buat maharnya 50. Udah akhirnya kita ke penghulu sama orang tua dia ya, bukan nikah nggak ada orang tuanya. Ada kan, kalau nggak ada orang tua perempuannya kan nggak sah kan. Saya akhirnya datang ke rumahnya, terus kita rame-rame ke penghulu. Udah tuh nikah aja. Saya juga tiba-tiba aku udah nikah gitu. Nah, terus kan itu orang tua saya nggak tahu tuh. Tapi feeling ibu saya kuat. Pas begitu saya sampai rumah, ibu saya bilang, abis kawin lu ya katanya gitu kan. Saya kaget kan ditembak itu. Kok bisa tahu kata saya. Saya diem aja udah. Saya dimarah-marahin tuh. Kamu ini kan masih kecil katanya kan. Nikah begitu ntar dikasih makan apa gitu anak istrinya gitu. Ya, bener juga sih, namanya orang tua kan khawatir kan. Jadi waktu itu saya mikirnya cuman nggak ya karena cinta-cintaan aja kan. Karena cinta-cintaan akhirnya kita pada waktu itu dia tinggal di rumah dia, saya tinggal di rumah saya gitu. Kita nggak bareng. Berapa lama? Setahun ini ya. Eh, Iya setahun. Pas begitu dia hamil kan saya udah di Jakarta kan. Begitu saya ngelahirin anak pertama itu. Begitu lahir anak pertama, keluarga besar saya kaget gitu, kapan nikahnya gitu kan. Tiba-tiba kok udah lahiran gitu kan. Jadi dari keluarga besar orang tua saya lah, mereka kaget nikahnya kok nggak ada pernikahan kok punya anak gitu kan. Saya jelasin waktu itu kita menikahnya begini. Tete kenapa teh waktu itu minta dinikahin hari itu juga? Karena dia takut kehilangan saya karena saya udah mau merantau ke Jakarta. Karena cewek-cewek Jakarta kan tahu sendiri kan. Iya benar. Waktu itu nikahnya iya karena dia waktu itu masih belum kerja ya. Jadi waktu itu lagi pengen merantau ke Jakarta. Nah jadi ada tawaran dari keluarganya itu tunangan. Nah, aku tuh nggak mau tunangan gitu. Jadi aku maunya nikah. Gua maunya nikah, kalau nggak kita putus gitu. Udah gitu aja. Jadi aku yang ngajakin nikah. Itu sebelumnya sempat ada pacaran dulu berapa lama gitu? Oh pacaran cuma setahun ya? Pacaran cuma 1 tahun sih. Cuma 1 tahun. Dan dia kan emang basicnya kan emang nggak pacar dia itu. Pacar pertama saya itu dia. Saya pacar pertama dia. Dia nggak pernah pacaran sama sekali. Iya jadi kayak butuh pertanggungjawaban. Waktu itu kan Mas Dut belum sebesar sekarang ya? 2007 itu ya? Iya belum. Nah, apa yang bikin Teteh yakin sama Mas Dut? Ya, saya di kampung terkenal. Jadi dia memang belum jadi artis, belum jadi artis, tapi di Bandar Lampung itu dia mungkin baru artis radio kali ya.
Yang aku mau sama dia, yakin sama dia itu karena dia deket sama mama aku. Jadi kayak mama itu yang dia sih sama dia aja gitu, gini gitu. Jadi mama yang selalu nggak tahu kenapa apa yang dilihat dari mama juga aku nggak tahu, mereka cocok gitu loh. Mereka berdua ini cocok gitu. Jadi ya udah, aku ngikutin maunya mama. Sebenarnya sih saya waktu itu nembak dia 8 kali saya ditolak kan. Saya nembak Pas ditolak, sebelum pacaran. Iya, saya nembak ditolak. Tapi Dulu diajak belum jalan, pakai hijab ya, dulu belum diajak pakai jalan hijab. mau terus tapi kan. Tapi saya tembak ditolak. Ih, kata saya sialan nih cewek, blau banget sih katanya. Terus jalan satu-satunya saya ngambil hati ibunya. Gitu, ambil hati mamanya saya ajakin ngobrol. Pokoknya saya begitu nelpon mamanya. Jadi saya ngobrol sama mamanya terus gitu. Nah, kan keluarga sempat awalnya nggak tahu maksudnya kalau udah nikah ya. Nggak tahu. Ngasih pengertiannya ke keluarga gimana? Ya pas dia membuktikan dirinya bisa kerja, pas sudah sukses, udah bisa kelihatan jadi masuk TV itu kan langsung naik kan dia. Jadi ya udah keluarganya tenang gitu. Di awal itu nikah umur berapa? 19. Aku 19 waktu itu. 21. Nah, itu kan terbilang sangat muda ya. Iya. Itu perjuangannya gimana sih di awal-awal? Ya 3 tahun pertama lah gitu. Perjuangan apa nih? Perjuangan hati kah, ekonomi Masih kah, ada keluarga kah? egonya masih tinggi masing-masing atau ada yang nggak mau ngalah lah gimana? Dulu Enggak, rumah tangganya nggak bareng ya? Dulu kita Nggak rumah tangga bareng nggak kita, bareng. pisah. Bisa. Saya di Oh. Jakarta, dia di Lampung. Iya nggak bareng. Jadi itu yang masih belum ngerti sifat satu sama Sebenarnya lain kita sebenarnya ya. nggak Gimana tuh? rumah tangga itu apa kita nggak tahu, Mas. Iya. Jadi kita nggak ngerti rumah tangga itu Bener-bener. apa. Nggak Karena kan ngerti. kita masih kecil. Jadi kita tuh nggak ngerti. Jadi kita nganggapnya cuman kayak pacaran aja gitu. Nggak bukan apa ya, nggak mikirin nafkah terus gimana biaya gitu, enggak. Pokoknya ada duit ditransfer aja gitu sebagai uang jajan aja kan. Ya pacaran juga kan ada uang jajan kan, misalnya pacaran kan kita juga kan karena kan harus ngerti juga kan, oh ini pacar kita nih butuh jajan gitu kan, kita harus jajanin gitu kan. Mulai barengnya berarti tahun berapa? 2009 kayaknya, hamil anak kedua. Tahun ketiga berarti ya. Iya 2009 iya. Mulai bareng, tapi itu juga sempat Itu pisah-pisah juga lagi. 2009, Pisah-pisah luar kota lagi gitu, nggak yang 2009 bareng-bareng juga juga sih. dia nggak bareng-bareng, maksudnya Iya. kita satu rumah tapi Tapi nggak yang saya bareng-bareng. jarang pulang karena kan tur kan panjang waktu itu, kangen band Jarang kan waktu ketemu. itu lagi bagus ya, kangen band waktu itu lagi bagus, itu turnya panjang tuh jadi jarang pulang, jadi jarang ketemu juga gitu. Iya jadi kalau dia pulang itu malam, aku udah tidur, aku bangun pagi dia sudah pergi gitu. Jarang sih sebenarnya, jarang intens ya. Terus juga kalau pas lagi libur aku juga jarang ketemu dia gitu. Dia di atas gitu, aku di bawah sama temen-temenku gitu kan, di lantai bawah, dia di lantai Karena atas. masih baru-baru kali Ntar ya. dia udah tidur, Baru-baru nikah. aku tidur ya kan, ntar aku udah cabut, dia nggak tahu aku cabutnya kemana gitu. Jadi Teteh sempet khawatir nggak sih? Kan pandangan orang-orang nih tentang anak band kurang bagus lah pergaulannya gitu. Sempet khawatir nggak? Khawatir gak sih? Enggak sih, biasa aja karena waktu itu aku mikirnya karena mama yang dukung ya. Karena kalau kata mama aku iya, ya berarti mama bisa nilai dia baik gitu, bukan dari background. Sebenarnya background kerjaan nggak anak band pun kalau emang karakternya nggak baik ya nggak baik aja gitu kan. Jadi karena kata mama karakternya baik, nah, bagus semua buat anak kamu band sih. gitu. Buktinya Arman Maulana tuh baik tuh kan, iya kan? Iya. Dia vokalis keren Karakter tapi sih tergantung nggak vokalis background keren kerjaan tapi ya. kan dia Duta ya. iya nggak ada gosip-gosip pacaran gitu Iya kan. benar. Duta tuh kan nggak ada kan. Ini jawab masing-masing nih ya. Teteh jawab hal terromantis apa yang pernah Mas Dodi lakuin ke Teteh. Nah Mas Dodi jawab hal terromantis apa yang pernah Teteh lakuin. Apa lu dulu? Kamu dulu lah. Kamu dulu Kalau apa? hal terromantis sih waktu pacaran ya. Waktu itu aku dan dia nyanyi lagu My Heart. Udah lama banget. Masih inget aja. Heran banget. Dulu walaupun suara dia acak adul lah. Gak bisa nyanyi. Teteh apa Teh? Aku ya. Saat dia nemenin aku terus ya udah romantis sih sebenarnya. Tapi suka ngasih hadiah gitu nggak sih? Dia sih tipenya nggak sebenarnya romantis lagunya ya ketimbang orangnya. Iya sebenarnya orangnya nggak romantis. Dia tuh tipenya mesti diminta bukan dia yang kudu beliin gitu. Jadi kita beli nih aku belanja ini ya udah baru gitu. Kalau aku baca juga kan sempat ada gonjang ganjing tuh di bulan Mei kemarin. Iya. Nah itu sampai akhirnya bisa kembali hangat tuh gimana ceritanya? Dia bergerak aku berdoa ya.
Mungkin itu kali ya. Aku berikhtiar dengan doa aku, dia bergerak dengan tindakan dia. Ya jadi makanya bareng lagi. Kan Mas Dodi sempat 3 bulan tuh nggak pulang ya kalau nggak salah. Iya nggak pulang. Nah itu Teteh yang ada di pikiran Teteh saat itu apa? Itu Pikirannya ya mikirnya misah ya. Mikirnya pisah sih. Kayaknya kayak udah biasa aja gitu. Cuman dia nggak tahu tiba-tiba dia berusaha untuk minta maaf, untuk memperbaiki gitu ya sudah gitu diterima. Apa Mas Dodi yang bikin balik Mau lagi minta maaf sampai gitu. nangis-nangis? gara-gara video call anak sih. Kan saya video call anak saya yang bungsu tuh waktu itu kan. Terus saya lihat mukanya kan mirip istri saya kan. Jadi saya, kasihan amat ya kalau saya di luar terus. Saya akhirnya putusin untuk pulang lah. Saya harus pulang. Dan setelah kejadian itu ada obrolan kan kayak kita ke depannya harus kayak gini, harus kayak gini. Nggak usah nikmatin aja. Nikmatin aja. Jalanin aja. Jalanin aja. Sebetulnya kan Makin diobrolin makin pusing Dia nanti. pusing. Cara kalian nih, yang namanya rumah tangga kan pasti ada berantemnya gitu. Cara kalian untuk meredakan itu semua gimana sih? Apa diem dulu nih sampai Kalau saya dingin? mah ngalah. Saya pernah tuh di amuk-amuk dia kayak motor. Saya lagi tidur. Mau sholat subuh itu ya, baru bangun sholat subuh. Aduh kata saya, gempa ini kata saya. Terus dia marah-marah terus. Tapi saya nggak jawab sekali. Dia kalau dia marah saya diem aja. Kayak kemarin juga kejadian saya keluar sebentar. Sampai suaranya serak. Saya dia marah-marah. Tapi sekarang saya lebih enjoy ya. Jadi saya udah tahu karakternya lah. Kalau dia lagi ngoceh-ngoceh, saya diem aja. Dia Karena tipenya sabar. kalau saya juga ngoceh kan jangan tuh jadi nggak selesai. Jadi kita maunya apa lo? Gue maunya gini. Ya gue buat ini, buat video, buat ini. Ada, aku cuman ngikutin aja. Karena kan aku yakin kan namanya emosi kan ntar juga mereda kan. Jadi aku udah kayak waktu dia kemarin marah-marah aku baru bangun mau sholat subuh dia langsung aku diusir kan sama dia, keluar lo dari rumah ini. Ya aku keluar dari rumah kan, dicariin lagi sama dia. Oke. Aku keluar. Terakhir, apa yang membuat Teteh cinta sama Mas Dodi dan apa yang membuat Mas Dodi cinta sama Teteh? Karena aku sabar dan nggak pernah marah. Bertanya dia. Kok ini Tahu, ngomongin Cok. diri sendiri ya? Ah, Ini apa aku dia Teteh dulu deh. Bikin yang Teteh buat cinta sama aku cinta sama Dodi? tanggung jawab pasti. Iya karena dia mau komitmen aja sih. Ya karena dia mau minta maaf kalau dia punya salah. Terus dia mau dikasih solusi dari setiap permasalahan itu sih aku. Karena kan pentingnya gitu lah. mau dengerin gitu ya. Iya. Mas Dodi apa Mas Dodi? Kalau aku sih ngeliat dia itu ya, yang bikin aku cinta ya. Karena dia tuh kalau sholat lama, berdoa lama, kayaknya mintanya sungguh-sungguh gitu sama Tuhan. Kayaknya mintanya sungguh-sungguh gitu. Kayaknya aku kalau bareng dia kayaknya bisa sampai surga gitu loh. Amin. Itu yang buat aku ke cewek lain aku takutnya nggak bisa begitu gitu loh. Ya kalau ntar mau ada yang kedua ntar jadi Hafizah gitu. Oke, terima Tetep ya. kasih.